Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu penguji serta para penonton sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami tim anti-hoax akan menyampaikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Kestabilan Model Matematika Orde Fraksional Penyebaran Opini Publik Melalui Media Sosial. Perkenalkan anggota tim kami, saya Miladatul Muharromah selaku ketua tim dan dua teman saya Anisatul Khairiyah dan Ayumi Sasmito. Pertama, saya akan menjelaskan terkait hasil kerja kami, yaitu mengenai latar belakang, landasan teori, metode penelitian, model matematika, analisis kestabilan dan sensitivitas, serta simulasi numerik. Berikutnya adalah latar belakang. Media sosial adalah aplikasi atau alat bantu komunikasi antar manusia modern pada saat ini. Media sosial dapat diakses dimanapun, kapanpun, tanpa batasan ruang dan waktu. Media sosial juga memiliki peran yang penting dalam penyebaran opini. Pengguna media sosial harus cerdas dan kritis terhadap semua informasi yang disampaikan oleh media sosial tersebut. Sehingga, dengan adanya masalah tersebut, tim kami mengkonstruksi suatu model matematika yang menggambarkan dinamika penyebaran opini publik melalui media sosial. Selanjutnya adalah landasan teori yang digunakan pada penelitian ini antara lain terkait pembahasan fungsi gamma, turunan fraksional Caputo, sistem persamaan diferensial fraksional linier, fungsi Mittag-Leffler, dan analisis kestabilan. Selanjutnya adalah metode penelitian, di mana pertama kami melakukan studi pustaka, mengkonstruksi model, dan mengambil data. Kedua, yaitu menganalisis kestabilan titik setimbang, selanjutnya melakukan simulasi numerik, dan menarik kesimpulan. Berikut adalah definisi variabel model matematika. Di sini kami memiliki 5 variabel, yaitu S, I1, I2, I3, dan R, dengan definisi variabel adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah definisi parameter. Kami memiliki 10 parameter dengan deskripsi dan satuan yaitu 1 per hari. Selanjutnya adalah diagram transmisi model matematika, di mana populasi S bertambah karena adanya pengguna media sosial baru dan berkurang karena adanya laju transmisi menuju I1, I2, dan R. Begitu pula untuk populasi I2, I3, dan R. Selanjutnya adalah model matematika orde fraksional penyebaran opini publik melalui media sosial adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai titik setimbang. Kondisi ini terjadi ketika laju perubahan populasi sepanjang waktu bernilai 0, atau bisa dilihat seperti persamaan pada layar. Untuk titik setimbang bebas opini terjadi ketika tidak ada penyebaran opini sehingga didapatkan nilai titik setimbang bebas opini seperti pada layar. Selanjutnya, dari titik setimbang bebas opini tersebut, kita tentukan basic reproduction number-nya menggunakan metode next generation matrix sehingga didapatkan nilai R0 seperti pada layar. Untuk yang kedua, titik setimbang penyebaran melalui grup chat terjadi ketika sudah tidak ada lagi penyebaran informasi melalui personal chat dan penyebaran informasi demi kepuasan psikologis. Dan nilai titik setimbang E1 dapat dilihat seperti pada layar, dan titik setimbang E1 akan eksis ketika R01 lebih besar dari 1. Titik setimbang penyebaran melalui personal chat dan penyebaran demi kepuasan psikologis terjadi ketika sudah tidak ada lagi penyebaran informasi melalui grup chat, atau nilai titik setimbangnya bisa dilihat seperti pada layar, dan titik setimbang E2 akan eksis ketika R02 lebih besar dari 1. Analisis kestabilan lokal titik setimbang. Oke, sebelum melakukan analisis, kita tentukan dulu matriks Jacobian, dan dari model ini kita peroleh matriks Jacobian seperti pada layar. Untuk titik setimbang E0, berdasarkan matriks J0, kita dapatkan persamaan karakteristik seperti pada layar. Dan berdasarkan persamaan karakteristik tersebut, kita peroleh beberapa nilai eigen, yaitu lambda 1 sampai lambda 4. Karena kita tahu bahwa R0 merupakan maksimum dari R01 dan R02, maka titik setimbang E0 akan stabil asimptotis lokal untuk setiap alfa elemen 0 sampai 1 jika dan hanya jika R0 kurang dari 1. Selanjutnya, untuk titik setimbang E1, berdasarkan matriks J1, kita peroleh nilai persamaan karakteristik seperti pada layar, dan berdasarkan persamaan karakteristik tersebut,
kita peroleh nilai-nilai eigen lambda 1 sampai dengan lambda 4. Dan menurut rumus ABC, diperoleh nilai lambda 3 akan bernilai kurang dari 0 jika R01-nya lebih besar dari 1. Sehingga titik setimbang E1 akan stabil asimptotis lokal untuk setiap alfa elemen 0 sampai 1 jika dan hanya jika K kurang dari 1 dan R01 lebih besar dari 1. Oke, selanjutnya untuk kestabilan asimptotis lokal titik setimbang E2, berdasarkan matriks JE2 didapatkan persamaan karakteristik seperti pada layar. Dan berdasarkan persamaan karakteristik tersebut, kita peroleh beberapa nilai eigen, lambda 1 sampai dengan lambda 4, dan berdasarkan rumus ABC, kita peroleh bahwa lambda 3 kurang dari 0 jika R02 lebih besar dari 1. Sehingga titik setimbang E2 stabil asimptotis lokal untuk setiap alfa, jika alfa elemen dari 1 sampai 0 sampai dengan 1, jika dan hanya jika P kurang dari 1 dan R01 lebih besar dari 1. Pembahasan mengenai analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengetahui parameter yang paling berpengaruh pada suatu model matematika. Dalam hal ini, ditentukan indeks sensitivitas dari parameter-parameter yang terdapat pada basic reproduction number dengan nilai parameter yang tertera pada tabel, dan diperoleh bahwa R0-nya sama dengan R01. Sehingga akan ditentukan indeks sensitivitas parameter pada R01 yang dikalkulasi dengan menggunakan rumus IND sama dengan do R01 dikalikan par dibagi do par dikalikan R01. Dengan IND merupakan indeks sensitivitas dan par merupakan parameter yang ada pada R01. Dan diperoleh indeks sensitivitas parameter yang terlibat dalam R01 adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, alfa 3 sama dengan minus 1. Artinya jika laju transmisi antara populasi yang belum memperoleh informasi dengan populasi yang sudah tidak berminat dan tidak tertarik lagi pada informasi yang beredar, bertambah atau berkurang 10%, maka mengakibatkan R0-nya bertambah atau berkurang sebesar 10%. Dan analisis tersebut juga berlaku untuk parameter yang lainnya. Simulasi numerik. Simulasi numerik ini dilakukan pada dua kondisi, yaitu kondisi non-endemik dan kondisi endemik. Dengan T-nya sama dengan 0 sampai T sama dengan 60, dengan 4 order fraksional. Simulasi kondisi non-endemik menggunakan nilai parameter yang tertera pada tabel. Berdasarkan nilai parameter yang digunakan, diperoleh R0-nya sama dengan 0,1667. Dan nilai awal yang digunakan sebesar S sama dengan 100, I1 sama dengan 90, I2 sama dengan 70, dan I3 sama dengan 60. Dan diperoleh grafik masing-masing populasinya sebagai berikut. Dan diperoleh kesimpulan bahwa semakin besar pengambilan nilai alfa, dengan alfanya 0 sampai 1, populasi manusia yang belum memperoleh informasi mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu T. Sedangkan populasi lainnya mengalami penurunan seiring berjalannya waktu T. Simulasi kondisi endemik. Berdasarkan nilai parameter yang digunakan dalam simulasi kondisi non-endemik, diperoleh nilai R0-nya sebesar 1,366. Nilai awal yang digunakan adalah 1000, I1-nya sebesar 121, I2-nya sebesar 83, I3-nya sebesar 22. Dan diperoleh grafik populasinya sebagai berikut. Dan didapatkan kesimpulan bahwa semakin besar pengambilan nilai alfa dengan alfanya 0 sampai 1, populasi manusia yang terus menyebarkan informasi demi kepuasan psikologi mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu T. Sedangkan populasi lainnya mengalami penurunan seiring berjalannya waktu T. Kemudian masuk ke dalam simpulan, model matematika order fraksional penyebaran opini publik melalui media sosial memiliki 3 titik setimbang, yaitu E0, E1, dan E2. Cara berturut-turut, titik setimbang E0 sampai E2 stabil asimptotis dengan syarat yang ada. Dan diperoleh hasil simulasi numerik, model matematika order fraksional, penyebaran opini publik melalui media sosial pada kondisi non-endemik, menunjukkan bahwa semakin besar pengambilan alfa, dengan alfanya 0 sampai 1, populasi manusia yang belum memperoleh informasi mengalami kenaikan seiring berjalannya T. Dan juga pada saat kondisi endemik, populasi manusia yang terus menyebarkan informasi demi kepuasan psikologi mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu T. Sedangkan populasi lainnya
mengalami penurunan seiring berjalannya waktu T.